Indonesia, negara beribu-ribu pulau, beragam suku, ras, budaya, kepercayaan, dan bahasa. Diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ditopang oleh ideologi Pancasila. Indonesia adalah kita. Halo generasi emas Indonesia, kami merupakan mahasiswa Universitas Pertamina. Perkenalkan, nama saya Bunga Siputri. Saya Muhammad Wildan Arsitas. Saya Alivia Safira. Saya Arya Yuda Pratama. Dan saya Putri Ramadhani. Berikut merupakan video penjelasan mengenai identitas nasional negara Republik Indonesia. Identitas nasional merupakan salah satu aspek terpenting bagi suatu negara. Identitas nasional menjadi ciri khas suatu bangsa, first impression, dan juga pembeda dari negara lain. Identitas nasional bahkan menjadi satu poin penting untuk mengontrol sudut pandang seseorang terhadap suatu negara. Identitas nasional tentu tidak hanya berupa barang, adat istiadat, dan juga kebiasaan masyarakat yang sering dianggap sebagai identitas nasional. Jadi, apa saja identitas nasional negara Indonesia dan apakah kondisi identitas nasional negara Indonesia sedang baik-baik saja? Indonesia merupakan negara yang terdiri atas 17.000 pulau besar dan kecil dari Sabang hingga Merauke. Keunikan Indonesia tersebut menunjukkan berbagai macam budaya dan suku bangsa. Terdapat kurang lebih 300 kelompok keturunan yang berbeda dengan kebudayaan yang beragam. Beberapa contoh nama suku bangsa Indonesia yaitu suku bangsa Gayo, Minangkabau, Sakai, Dayak, Bugis, Sunda, Jawa, Ambon, dan Asmat. Keberagaman suku bukan menjadi hal yang dapat merusak persatuan, tetapi menjadi suatu kekuatan yang membangun bangsa Indonesia. Selanjutnya ialah budaya. Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Keragaman budaya tersebut beraneka macam. Yang pertama ialah rumah adat tradisional. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap generasi tanpa adanya modifikasi. Yang kedua ialah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Upacara adat dikenal sebagai salah satu warisan nenek moyang yang dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Yang ketiga ialah pakaian adat tradisional. Pakaian adat tradisional merupakan salah satu identitas dari salah satu suku. Pakaian adat sendiri sering digunakan saat upacara adat keagamaan ataupun saat melakukan tarian adat. Yang keempat ialah tarian adat tradisional. Tarian adat sering menjadi salah satu rangkaian dalam seremoni upacara adat. Tarian adat lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempat. Yang kelima ialah alat musik dan lagu tradisional. Indonesia mempunyai berbagai alat musik tradisional khas dan unik. Bahkan beberapa alat musik tradisional Indonesia telah dikenal hingga ranah internasional. Yang keenam ialah makanan khas Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan tanah yang subur, serta dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan hasil bumi yang beragam, sehingga muncul sajian khas dari masing-masing daerah dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada. Sajian tersebut menciptakan makanan khas dengan cita rasa yang melekat di setiap hidangannya. Identitas nasional sebuah negara merupakan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan dan kestabilan masyarakat. Di Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi pilar utama dalam membentuk dan memelihara identitas nasional. Bahasa ini tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi merupakan inti dari identitas nasional Indonesia. Dengan sejarahnya yang kaya, peran dalam mempersatukan keberagaman budaya, serta kemampuannya untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan etika, bahasa Indonesia menjadi pilar utama dalam membentuk dan memelihara identitas nasional yang kuat. Islam, Kristen, Katolik, Hindu-Buddha, dan Konghucu dikutip menjadi satu nilai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjadikan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.
agama Islam dengan jumlah pemeluk 87,2%, disusul dengan Kristen dengan jumlah pemeluk 6,9%. Selanjutnya disusul oleh agama Hindu dengan jumlah pemeluk 1,7%. Selanjutnya Konghucu dengan jumlah pemeluk 0,65%. Dilanjutkan dengan agama Buddha dengan jumlah pemeluk 0,7% dan agama Katolik 2,9%. Dengan seluruh keberagaman yang ada, Indonesia diikat menjadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan kepada ideologi negara Pancasila dengan sikap toleransinya yang ditanam di dalam dada. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Mari bersama-sama lestarikan budaya Indonesia. Semoga bermanfaat. Hidup Indonesiaku, Indonesia Jaya!